Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan sesi ini yang ingin kami bahas adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini bentuk-bentuk beribadah atau hubungan hamba dengan Tuhannya itu sejatinya seperti apa, Mbah Munajat? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih Bunyai, bahwa sesungguhnya inti dari agama itu ya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itulah inti yang paling utama, dan banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan pola hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Semisal yang tadi Bunyai sampaikan itu kan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, ini kan kalau kita elaborasi, kalau kita kaji lebih jauh lagi, sesungguhnya siapa yang memerintah itu? Kan kita hanya membaca Al-Quran, kemudian kita dikasih pemahaman oleh ustadz-ustadz, oleh ulama-ulama kita gitu kan ya. Tetapi yang menyuruh kita beribadah itu siapa? Kemudian misalnya ya, kita coba banyak biar pemahaman kita lebih presisi. Misalnya ayat yang lain lagi, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu An-Nisa 59 kalau nggak salah ya itu ya. Nah, kita disuruh untuk taat kepada Allah. Itu perintah taatnya itu bagaimana sih? Dan kita bentuk ketaatannya seperti apa? Itu kita sudah merasakan belum itu? Dalam Al-Fatihah juga ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku akan jalan yang lurus. Berarti kan ada pihak yang menunjuki dan ada pihak yang ditunjuki. Kita sudah ditunjuki atau belum? Bentuk penunjukan itu seperti apa? Dan banyak lagi ayat-ayat yang terkait hal tersebut. Dan justru yang paling fundamental adalah di syahadatnya itu Bunyai, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kesaksian kita seperti apa? Dan singkat cerita Bunyai, ternyata pola hubungan kita dengan Tuhannya itu kalau hanya di level jasad saja, akhirnya kita tidak bersambung. Kita hanya sebatas asumsi, hanya sebatas perkiraan, dugaan, atau dalam bahasa Arabnya dzon gitu ya. Jadi bukan suatu yang pasti gitu, sesuatu yang mutlak gitu. Karena apa? Karena sejatinya manusia sebenarnya ada dua dimensi. Dimensi jasad dan dimensi ruhani. Nah, kalau selama ini kita beribadah itu hanya sebatas lahirnya saja, sehingga perintah itu akhirnya kan datang dari pemahaman kita sendiri. Oh, kita sudah saatnya sholat itu, tetapi tidak ada yang memerintahkan kita untuk bersolat itu. Jadi sifatnya hanya ibadah di level jasadnya saja. Karena kita selama ini memang hanya beribadah di tataran syariatnya saja, dan syariat itu hanya mengatur jasadnya saja. Ini menjadi kebingungan kita ketika kita ditanyakan pada hal-hal yang substantif itu. Sebetulnya kita bersolat itu siapa yang menyuruh? Kita pergi haji, siapa yang menyuruh kita? Gitu. Kita bersedekah, siapa yang menyuruh kita bersedekah? Apakah betul kita harus membangun masjid? Jangan-jangan lebih baik kita menyantuni orang fakir miskin gitu. Itu kalau kita sudah dalam hal yang teknis, kita akan menjadi tafsirnya akan menjadi sangat bias sekali. Apakah benar kita harus menjalankan umroh dulu dibanding menyantuni anak yatim itu menjadi hal yang sangat bias dan menjadi diskusi yang melebar ke sana kemari itu.
Makanya pentingnya kita melakukan aktivasi rohani sehingga ibadah-ibadah kita tuh terkonfirmasi gitu. Mungkin itu sebagai dasar dulu ya, punya ya, biar ada konstruksinya dulu gitu ya. Jadi yang saya maksud itu ibadah baru terkonfirmasi, maknanya menjadi hakiki ketika rohaniah kita sudah teraktivasi, sehingga perintah-perintahnya jelas itu, tidak hanya sebatas bahwa itu adalah perintah dari seorang ustadz atau orang tua kita yang saling mengingatkan kita itu. Mungkin seperti itu, punya konstruksinya dulu. Iya, ini perlu penjelasan lebih lanjut ini Mbah Munajat. Karena kalau kita selama ini yang kita lakukan dalam beribadah kita, itu kan kita berislam dulu, ya kan? Berislam dulu dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beriman, iman kepada Allah, ya kan? Iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah. Implementasinya seperti apa sehingga bisa betul-betul kita tahu terjawab apa pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan Mbah Munajat, bahwa siapakah yang memerintahkan kita beriman? Kan di sini bisa digali nih Mbah Munajat nih. Nah, betul, jadi tolong itu digali seperti apa. Dari mulai kita berislam dulu, karena memang ada rukun Islam dan rukun iman yang tadi disampaikan. Monggo Mbah, mohon supaya lebih terstruktur ya barangkali ya. Terus saya kira udah mulai kelihatan ini apanya alurnya itu. Jadi siapa yang memerintahkan kita menjalankan peribadatan ini, menjalankan agamanya ini? Karena memang faktanya kita tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah. Sebagaimana As-Surah 51 bahwa manusia itu tidak bisa berbicara langsung dengan Tuhannya kecuali dengan perantara wahyu, kemudian malaikat, dan dibalik tabir. Nah, dibalik tabir inilah yang dimaksud dalam perspektif tasawuf adalah ruhaniyah kita. Singkatnya, Bunyai, pola hubungan antara manusia dengan Tuhan di alam ruhani itulah yang namanya sistem wasilah. Dan sistem wasilah itu sifatnya permanen. Yang paling ujungnya adalah Tuhan yang ada di alam maha qadim, kemudian ada sang adaptor dimensionalnya yang mengadaptasi, yang menghubungkan dengan makhluknya di dunia ini, dia adalah ruhani Rasul. Dan di dunia ini ada transmitternya, ada yang menjalankan fungsi-fungsi kerasulan itu. Kalau zaman dulu Nabi, dan setelah Nabi kemudian ada Waliyah Mursidah sebagaimana Al-Kahfi 17. Kemudian ada Rasulun min anfusikum, utusan di zamanmu, di kaummu. Kemudian ada juga ulil amri minkum itu. Nah, fungsi-fungsi ini yang saat ini dihilangkan. Jadi seolah-olah manusia itu bisa beribadah sendiri. Padahal dulu-dulu ya semuanya mengikuti. Kalau zaman ada Nabi Muhammad ya udah jelas itu ya, semuanya mengikuti Nabi Muhammad. Setelah Nabi wafat, kemudian kan dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya dan seterusnya. Itu sesungguhnya setiap zaman itu ada manusia yang diperankan seperti itu, Bunyai. Nah, ini sekarang kita yang kehilangan jejaknya. Dianggapnya kita bisa langsung-langsung beribadah, padahal kita harus ada yang menyuruhnya. Gitu. Jadi itu secara ininya ya, secara konstruksinya. Kemudian secara ruhaniahnya, karena di dalam diri kita ada unsur ketuhanan, ada percikan ilahiyah yaitu ruh kita, makanya kita harus dilakukan aktivasi ruhani kita. Itulah yang dimaksud dengan orang yang beriman. Ketika ruhaniah kita sudah teraktivasi, ruhaniah kita sudah bisa terhubung kepada tali wasilah. Karena ketika sudah terhubung, maka seluruh instrumen-instrumen yang sifatnya ruhani, baik itu pewahyuan, baik itu kalam qadim,
baik itu Rasul, yang saya maksud adalah Rasul ruhani, Rasul gitu ya, itu semuanya menjadi terhubung. Dan yang paling penting juga yang bisa menghubungkan itu adalah seorang wali yang mursyida, seorang mursyid yang waris. Disebut mursyid yang waris ketika dia bisa mempersambungkan. Ketika tidak mempersambungkan, maka ibadah kita ya ibadah zahir saja. Kita semuanya atas kehendak kita, atas preferensi kita, hasrat kita, gitu. Sehingga memang ini, kalau dibahas menjadi melebar dan menjauh dan mendalam juga ini punyai. Karena pada puncaknya ibadah kita ya ibadah yang diperjalankan, sholat kita sholat yang disolatkan. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan ketika hanya sebatas lahiriah, yaitu bermakna hanya duniawianya saja. Ketika harus sampai kepada hakikatnya, ya harus ruhaniah kita yang diaktifasikan gitu. Saya kira itu Bunyai. Ya, ini sudah gamblang sekali Mbah Munajat. Intinya hubungan hamba dengan Tuhannya itu dalam beribadah adalah selalu mengikuti perintah dari Tuhan itu sendiri. Jadi ada sistem yang memang sudah permanen ya Mbah Munajat. Sistem itu sudah ada di zaman dahulu sebelum kita. Jadi memang sudah permanen, itu dari Allah melalui utusannya, melalui wali yang mursida atau ulama yang waris. Nah ini ketersambungan kita karena memang kita sunatullahnya itu memang ada di dalam dua dimensi. Manusia diciptakan dalam dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani. Maka beribadah kita dari syariat ke ma'rifatullah, karena kalau kita dari syariat saja kita tidak akan pernah tersambung. Maka beberapa ayat Al-Quran itu menyampaikan yang wajib beribadah adalah untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tadi. Kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman adalah yang sejatinya rohaninya itu sudah teraktivasi, terhubung dengan Allah SWT. Jadi itulah yang seharusnya kita lakukan ya Munajat ya, sehingga betul. Ya sehingga rohani kita terbimbing bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah SWT, seperti menyembah. Berarti bagaimana cara menyembahnya? Itulah dengan bimbingan guru tadi. Sehingga mungkin agak ini bunyi, saya jadi ingat ini biar agak ini ya. Soalnya kalau kita mengungkapkannya sebenarnya juga nanti dianggapnya wah itu ngawur-ngawur aja gitu ya. Misalnya saya pernah dulu mendengar pengajian itu, kalau kita ada terjadi perdebatan tentang Al-Quran itu, maka tanyakanlah kepada yang punya kalam itu. Jadi bukan yang kepada ahli tafsir, kemudian orang yang ahli dalam beragama itu, dalam perspektif duniawi, dalam ilmu nahwu, sorof, balagho, dan sebagainya gitu. Tapi tanyakanlah kepada yang punya kalam itu. Jadi ternyata begitu masuk ke sini, yaitu kita baru dipahamkan, itulah yang namanya Quran Qadim, Quran Cahaya, Quran yang masih ada nurnya, Quran yang dalam bentuk partikel gelombang, atau dalam istilah kuantumnya masih dalam partikel subatomik. Itulah kalam Qadim itu. Dan nah ini prinsipnya ya, nanti dianggap kita menjadi sombong itu. Prinsipnya dalam ilmu Qadim kita adalah dikasih, diberi, ditunjuki. Jadi tidak ada kalau kita sudah dianggap sombong itu. Jadi kita akan dipahamkan tanpa kita baca literasi, ya cukup baca artinya saja lah ya, kita insya Allah paham gitu ya. Kalau kalau dipahamkan oleh Allah itu ya terjadinya seperti itu gitu. Itu sebagai contoh ya, termasuk ibadah-ibadah yang lain itu sebenarnya sama prosesnya itu seperti itu. Jadi perintah itu ya perintah yang terkonfirmasi. Nah kebetulan kita di sini sudah punya mursyid itu punya, jadi lebih enak ininya ibadahnya ya. Misalnya saatnya suluk, ayo suluk. Saatnya zikir, ayo zikir gitu. Jadi lebih terbimbing lah kita ibadah-ibadah kita. Saya kira itu punya.
Ya. Baik, Mbah Munajat, intinya bahwa bagaimana upaya-upaya kita, karena kita sadar betul bahwa kita adalah la haula wala quwwata illa billah, kita tidak mampu apapun kecuali dengan kekuatan Allah SWT, dan kita berupaya, artinya kita ikhtiar kita adalah untuk mencapai ma'rifatullah tadi. Jadi kita hanya bagaimana kita bisa saling mengingatkan untuk kebaikan adalah salah satu perintah yang Allah juga perintahkan pada kita. Intinya bukan kita menyalahkan apapun dan menggurui, tidak sama sekali, tapi karena kita belajar di sini dan diberikan pengetahuan tentang ini, dikehendaki dan berizki, jadi kami memang diberikan kewajiban untuk menyampaikan, untuk saling mengingatkan bahwa kita juga sadar betul Rasulullah di zaman itu sampai dengan hari ini pun banyak sekali orang yang tidak percaya, bahkan dianggap sesat, apalagi kami. Tapi bahwa ini adalah ilmu hakul yakin, jadi kami harus wajib menyampaikannya atas perintah guru kami. Karena mengalami ya. Dan karena mengalami dan memang berbeda. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.